الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah mengatakan, as-sabru nisful imani, sabar adalah separuhnya iman. Apa maksudnya sabar separuhnya iman itu? Di antara maksudnya, pokoknya agama itu iman. Selepas iman baru amal. Maka kalau orang itu dikaruniai oleh Allah sifat sabar, tabah di dalam menghadapi cobaan, maka dia ini seperti sudah punya separuhnya iman. Gimana maksudnya Pak? Kok separuhnya iman? Maksudnya dia ini akan bertahan di dalam agamanya, bertahan di dalam ridhonya Allah. Di antaranya begitu itu. Seakan-akan dia ini sudah punya modalnya agama separuh. Karena agama itu ya iman itu. Andaikan orang sudah punya iman belum punya amal, surga. Tapi tidak sebaliknya. Punya amal seberapapun enggak punya iman, neraka. Maka ada seorang pemuda menjelang wafat baru beriman. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia sebab aku dari neraka. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah baca Quran. Modalnya iman, sudah surga. Munafikin banyak amalnya, bahkan mungkin sholat jamaahnya dengan kita rajinan mereka mungkin. Tetapi enggak punya iman. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi orang tuh di dunia ini harus dipahami memang tempatnya ujian. Ujian iman, ujian amal. Maka kalau orang itu punya sabar, seakan-akan dia ini bisa menjawab ujian itu 50%. Waktu dalam kondisi susah diuji urusan keluarganya dengan sebab sabar, bertahan. Urusan ngajinya karena sabar, bertahan. Urusan dakwahnya karena sabar, bertahan. Urusan lurusnya muamalatnya karena bersabar, bertahan. Jadi kalau orang itu punya sabar, akhirnya dia ini sudah mendapatkan keuntungan dalam agamanya ini minimalnya 50%, separuhnya. Orang nggak punya duit karena masih sabar, sekian banyak amalan tetap bisa dia kerjakan. Tapi orang punya apa-apa, nggak sabar, semuanya tidak dia kerjakan atau dia kerjakan tidak sungguh-sungguh. Begitu ada ujian, ada enggak enaknya langsung mundur. Wal yaqinu, dan keyakinan, al imanu kulluhu adalah iman semuanya. Iman itu apa toh? Ya keyakinan itu. Jadi kalau orang itu punya yakin, berarti punya iman yang sempurna. Yakin kepada apa, Pak? Wa al yakin il imanu kulluh, yakin kepada rukun iman yang 6 itu.
yakin kepada Allah, yakin kepada para utusan Allah, yakin kepada kitabullah, yakin kepada para malaikat, yakin pada hari akhir, yakin dengan adanya takdir. Maka kalau orang itu punya yakin berarti punya iman sempurna. Nah kalau orang itu punya iman sempurna, kapan aja mati surga. Dan ini iman ini berbeda dengan amal loh. Iman ini harus kita bawa 24 jam. Waktu suka, duka, waktu makan, minum, waktu berdagang, ya waktu kapan aja. Sampai waktu kita ke toilet pun harus bawa iman. Bawa keyakinan yang benar itu. Jadi iman itu harus kita bawa 24 jam. Ada 1 detik aja, nggak usah 1 menit, 1 detik tanpa iman, kita mati dalam kondisi begitu itu, na'udzubillah, kekal abadi di neraka. Dan yang tahu kita ini beriman atau tidak itu ya kita masing-masing. Orang lain itu hanya menduga-duga saja. Iman yang sebagaimana kata para ulama ahli kalam, yang tidak karena ikut-ikutan, memang kita punya pendirian urusan itu. Maka latihannya kita belajar akidah 50, 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, kemudian 1 sifat mustahil bagi jaiz bagi Rasul, total 50. La ilaha illallah. Harapannya kalau kita memahami akidah 50 tadi, imannya itu bukan karena ayahnya, bukan karena ustadznya, bukan karena lingkungannya, tapi memang dia ini punya pedoman. Bertuhan itu bukan karena ikut-ikutan, tapi memang saya ini yakin. Dengan para anbiya ini memang yakin, bukan sekedar ikut-ikutan. Akhirnya kalau ikut-ikutan, para anbiya pun disalahkan. Karena ikut-ikutan, para anbiya pun dianggap ada kelirunya, dan seterusnya. Karena imannya itu enggak jelas pedomannya. Wa an Suhaib bin Rumi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, mengherankan, atau yang mudahnya ajaban, mengagumkan. Ya ajaba, alangkah takjubnya aku. Wa ajaba li amril mu'mini, kepada urusannya orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya urusannya orang beriman semuanya adalah baik. Ini orang beriman itu kalau imannya benar selalu baik. Suka baik, duka juga baik. Kaya juga baik, miskin juga baik. Karena dengan sebab imannya dia itu dalam macam-macam kondisi tetap bisa dalam posisi yang diridhoi oleh Allah. Maka pimpinan-pimpinan orang beriman adalah para anbiya. Arsalal anbiya dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Para anbiya, ada yang jadi raja, ada yang jadi rakyat, ada yang punya teman, ada yang banyak teman, ada yang sedikit teman, ada yang enggak punya teman, ada yang punya kekuasaan, ada yang tidak punya kekuasaan, ada yang kaya raya, ada yang sangat miskin. Tapi semuanya adalah orang-orang yang tertinggi dalam mendapatkan ridhonya Allah. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini, dan tidaklah begitu itu untuk seorang pun kecuali untuk orang yang beriman. Itu semua segala urusan baik itu enggak ada kecuali untuk orang yang beriman.
In asabathu sarra'u syakar. Kalau mengenai dia perkara yang menggembirakan, syakara, maka dia bersyukur. Berterima kasih kepada Allah, merasa diuntungkan. Kalau orang enggak iman, dapat kebahagiaan, ya mungkin di dunia manfaat untuk dia, tapi dia gunakan untuk yang tidak diridhai Allah, tentu saja, wong dia tidak beriman, maka tambah jauh dari rahmatnya Allah. Fakana, maka adanya syukur dia ketika dapat kebaikan, perkara yang menggembirakan tadi, khairan lahu, adalah lebih baik untuknya. Wa in asabathu dharra, dan kalau mengenai dia dharra'u, perkara yang membahayakan, perkara yang menyusahkan, sabara, maka dia sabar. Fakana, maka adalah kesabaran dia ketika terkena dharra, khairan lahu, adalah lebih baik untuk dia atau baik untuk dia. Rawahu Muslim. Istilahnya orang Jawa, sakni bonangine jurusan swarga. Apapun keadaannya, mau berdiri, mau jatuh, mau tertelungkup, mau tertelentang, segala macam keadaannya, ini surga orang beriman. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini, perumpamannya orang beriman, kamathali zar'i, seperti padi-padian. Zara itu ya padi, gandum, dengan berbagai macam jenisnya. La tazalur riyahu tufayyi'uh, tidak henti-hentinya angin menghempasnya, mengombang-ambingkannya, nyondongkan ke sini ke sana. Fayya'ahu, menggoyang-goyangnya. Ini pohon padi kamu lihat digoyang angin kanan kiri, begitu digoyang malah justru tambah subur. Kalau orang-orang nanam padi kok nggak ada angin blas, waktu nggak ada angin blas itu malah nggak subur. Digoyang ujian malah mulai tumbuh, muncul calon-calon biji padi, digoyang lagi tambah, akhirnya panen. Digoyang dengan ujian kebahagiaan, lulus, ujian kesusahan, lulus, terus akhirnya berbuah pahala ini, pahala itu, pahala ini, pahala itu, pas matinya surga. Ini panennya kita, ya mati kita itu panen. Innamal a'malu bil khawatim. Wala yazalul mu'minu yusibuhul bala, dan tidak henti-hentinya orang beriman yusibuhu, akan mengenai dia al bala'u, ujian. Wah, kalau begitu jadi orang beriman gak enak, Pak. Gak enak bagaimana? Orang itu di pesantren kalau diuji berarti ini mau dapat ijazah, mau dapat kelulusan, sebentar lagi walimah laku. Ini mau ada sugro kubro kok laku, kok lulus. Ini saya cari mantu yang hafid, saya cari mantu yang hafizoh. Ibaratnya begitu itu mudahnya. Tapi kok orang di pondok, anggap saja pondok itu dunia, nggak ada ujiannya, nggak pernah ikut apa itu satu pun dari ujiannya. Oh ini nggak diakui sebagai anggota, ini nggak akan dapat ijazah, nggak dapat kelulusan, nggak ada nilainya di pesantren ini, di dunia ini nggak ada nilainya. Wa mathalul munafiqi, dan perumpamaannya orang munafik, kama mathali syajatil arza, seperti perumpamaannya pohon al arza, sejenis pohon yang kokoh, yang tidak goyang dengan diterpa angin. La tahtazu, dia tidak goyang, hatta tuhsada, sehingga dia dipotong. Pohon jati itu enggak pernah goyang, gagah perkasa sepertinya, tapi enggak pernah punya buah apa-apa. Begitu dipotong sudah enggak bawa buah, tinggal jadikan kayu bakar, jadikan apa, langsung masuk neraka.
Al-arza bi'adil hamzah iskanir ra wa bataza iya syaratu sunubir adalah pohon yang bernama sunubir, sejenis pohon di negeri Arab sana. Allah maulaya salli wa sallim daima